Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat tentu saya. Kali ini kita akan bedah rumah ikan. Oke, agenda kita pada hari ini kita akan melakukan rescape aquascape kita. Di sini project di awal ya. Ini adalah rescape ketiga. Ini saya lakukan pengurasan air. Di sana kita dapat 2 galon le mineral dan setengah galon. Nah, setengah itu saya buat nampung ikan-ikan ini aja kita nyeroknya pakai toples. Kita nggak punya serokan teman-teman, jadi bener-bener manual. Nah, kita rescape ini karena sebelumnya kita belum punya filter ya, dan banyak tanaman yang ditumbuhi alga dan itu merepotkan sekali dan mengganggu untuk pandangan. Nah, waktu itu kita mikir kalau gimana tanaman ini diambil aja, kita ambil tanaman-tanaman yang sekiranya tidak butuh substrat, yaitu Bucephalandra dan ada moss juga. Nah, ada Kadaka itu kita masukin ke aquascape ini, cuman beda konsep. Di bawahnya kita kasih substrat aja. Substratnya ini cuma full pasir Bali, tidak ada soil apa-apa lagi. Nah, setelah ada filter ini teman-teman, jadi kita harap airnya bisa sirkulasi dan lebih mature, terus airnya juga lebih bersih sehingga untuk tanamannya tidak ditumbuhi banyak alga teman-teman. Jadi harapannya sih itu. Jadi kita melakukan rescape lagi. Ngomong-ngomong, ini rescape yang ketiga dan itu ya muncul secara spontan aja. Karena ya itu tadi, kita mempertimbangkan kesehatan dan kualitas air yang ada di akuarium. Ya, nama juga masih pemula ya teman-teman. Ini kita mewakili teman-teman semua untuk membuat aquascape ya, jatuh bangunnya ya seperti ini teman-teman. Jadi itu tadi, ikan-ikannya sudah kita pindahin. Nah, sekarang kita mau melakukan atur ulang hardscape-nya. Sebelum itu aku bersihin dulu. Ini banyak lumut-lumut yang tersisa, bukan lumut ya, apa ya bilangnya, alga ya, alga-alga yang tersisa ya, alga-alga coklat itu yang nempel-nempel. Nah, itu kita bersihin dulu sebelum nanti kita akan setup ulang untuk substratnya. Ini aku juga bingung gimana ya ngambilin substratnya ini, soalnya masih ada air, dan kalau kita ambilin pakai toples tadi akhirnya kayaknya lama deh. Ya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, kita lakukan ini secara manual ya, apa adanya aja ya, punyanya ini kok. Ya udahlah, ini ada bakteri starter, kita kasih lagi di aquascape ini. Berharap semoga nanti segera tumbuh bakteri-bakteri yang baik yang bisa membentuk ekosistem ini. Nah, jadi teman-teman, ini adalah substrat dari konsep di awal ya, pertama kali. Jadi ini substratnya aku simpan, dan ini adalah campuran pasir, terus pasir Malang tapi yang lembut, sama ada rumah bakteri. Aku lupa produknya apa, tapi ya begitulah. Ini kita bejek-bejek aja teman-teman, ya seadanya aja ya, karena ya memang kita budget minimum ya, kita maksimalkan aja apa yang ada. Nah, substrat ini juga penting teman-teman buat kalian nanti misalnya mau menanam. Jadi kalau ada tanaman aquascape, kita butuh substrat ini supaya nanti akar-akarnya itu dia bisa mencengkram dan bisa ke bawah gitu teman-teman. Jadi tidak keangkat ketika nanti kita isi air, atau ada ikan-ikan yang jahil. Tapi untuk saat ini ikan-ikan kami aman sih, tidak ada ikan yang jahil. Cuma sebelumnya di
aquascape kita yang stage kedua kemarin, itu kita kayaknya salah milih jenis ikan deh teman-teman. Karena ikan yang kita pilih, kita masukin, kita kan memang pengen cari ikan yang schooling gitu kan. Nah, datanglah ke sebuah toko akuarium, terus kita tanya, ini bisa schooling nggak? Nah, katanya bisa. Kita coba, kita beli 14 teman-teman. 14 itu lompat 1, akhirnya tinggal 13. Nah ini, jadi itu ya cerita pendek lah. Nah, ikan apa itu teman-teman? Yaitu ikan red eye tetra ya. Itu masih tetra kalau nggak salah. Nah itulah, jadi dia ternyata makanin tanaman-tanaman. Ini Bochipalandra kita daunnya setengah-setengah karena dicemilin sama dia ternyata. Oke, untuk langkah selanjutnya kita di sini kasih tanaman yang bandel teman-teman. Ini adalah Vallisneria spiralis, tapi kayaknya ini bukan spiralis deh, soalnya dia kalau pas gede nggak spiral juga. Jadi aku nggak tahu. Ini kalau teman-teman tahu namanya bisa kasih tahu ya, soalnya ini kita dapat di toko aquascape, terus kita beli yang ini gitu aja, nggak tanya ini jenisnya apa tanamannya. Terus ini dapat tanaman lain, nah aku juga nggak tahu ini tanaman apa, cuma kayak kelihatan bagus gitu pas waktu kita main di di pelataran apa ya di pekarangan lah. Nah itu kayak tergenang air gitu, kok bagus daunnya, kayaknya dia bisa deh di dalam aquascape untuk tumbuhnya. Jadi ya kita coba aja. Kita sudah selesai untuk melakukan proses pergantian air. Nah ini air kita masukkan dan akhirnya ya kita bisa lihat. Dan syukurnya kita lihat di sini untuk airnya cepat jernih ya, karena kita saat ini sudah terbantu filter. Jadi untuk penjernihannya dan untuk mature airnya saya harap bisa lebih cepat dan bisa kita pindahkan untuk ikan-ikan yang kita ungsikan tadi segera. Tapi mungkin butuh beberapa hari untuk ikan-ikan itu berada di tempat penampungannya. Nah, jadi teman-teman, saya di sini bertindak sebagai perantara kalian ya, karena mungkin kalian tidak punya cukup waktu untuk memulai, dan nanti kalian bisa belajar dari sini saja, dari kesalahan-kesalahan yang telah saya buat ya. Seperti kemarin kita tidak memberikan filter karena budget teman-teman, lagi-lagi karena budget ya, sama juga hobi. Tapi ya kita nyicil, akhirnya ini kita punya filter begitu. Dan mungkin besok kita akan buatkan video khusus untuk spesifikasi tank kita. Jadi teman-teman dukung channel ini ya, supaya kita bisa berkembang dan nantinya saya bisa memberikan saya tidak ingin edukasi, karena saya sepertinya belum pantas untuk mengedukasi. Dan di sini saya cuma ingin sharing pengalaman saya dalam membuat akuarium. Semoga kita bisa bangun aquascape ini sama-sama. Misal kalian punya pengalaman lebih, tolong bantu aku ya, karena aku masih baru banget dan ya aku harus berani mencoba. Ini adalah percobaan. Setiap ini adalah eksperimen. Di sini ada tantangannya, yaitu nanti dari alga rambut, alga coklat dan lain-lain itu masih belum bisa saya tangani. Nah, kalau teman-teman punya informasi nanti bisa tulis di kolom komentar biar bisa saling membantu ya. Satu lagi, menurutku laki-laki memang harus punya hobi karena ini tempat stress release kita. Oke, sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.